Halo, jumpa lagi dengan saya Bardansyah dalam narasi akal sehat ya. Hari ini saya akan membahas atau mendiskusikan mengenai bonus demografi ya. Jadi bonus demografi ini merupakan momentum bagi bangsa ini untuk bisa maju karena kita punya banyak sumber daya manusia yang melimpah ya. Jadi memang penting sekali. Walaupun sebenarnya agak mengherankan ya kalau kenapa kemarin pas debat cawapres ya kita tidak ada mendengar mengenai bonus demografi. Jadi saya khawatir jangan-jangan mereka juga nggak memperhitungkan ini gitu ya. Jadi ada banyak dimensi yang terlewatkan sebenarnya. Untuk video kali ini saya akan sampaikan narasi ya, tetapi saya memakai video kata data yang berjudul bonus demografi ya. Jadi videonya video kata data, bukan video saya buat sendiri ya. Oke, mari kita saksikan. Bonus demografi adalah fenomena ketika proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun dalam suatu negara melebihi proporsi penduduk yang lebih muda atau lebih tua. Keadaan ini menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di negara tersebut. Dalam hal bonus demografi di Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024, ada beberapa hal yang dapat diharapkan untuk kemajuan bangsa tersebut. 1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, Indonesia akan memiliki kekuatan tenaga kerja yang signifikan. Hal ini dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi dalam sektor industri, dan peningkatan konsumsi domestik. Bonus demografi dapat memberikan dorongan bagi pembangunan infrastruktur dan ekonomi secara keseluruhan. 2. Inovasi dan pengembangan teknologi. Generasi muda yang merupakan bagian dari bonus demografi cenderung lebih cakap dalam mengadopsi teknologi baru. Dengan adanya populasi yang besar dari generasi muda yang memiliki keterampilan teknologi tinggi, Indonesia dapat meningkatkan inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi dalam berbagai sektor. Hal ini dapat meningkatkan daya saing industri dan menggerakkan ekonomi digital di negara tersebut. 3. Penurunan tingkat kemiskinan. Bonus demografi dapat berpotensi mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja yang banyak, lapangan pekerjaan dapat tercipta lebih banyak sehingga memungkinkan penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pendapatan yang lebih tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli dan mengurangi tingkat kemiskinan. 4. Pembangunan manusia. Bonus demografi dapat menjadi kesempatan untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Dengan jumlah populasi yang besar di usia sekolah atau perguruan tinggi, negara dapat meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas dan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja. Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari bonus demografi, penting untuk memperhatikan beberapa faktor kunci seperti penciptaan lapangan kerja yang cukup, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pembangunan regional, serta pengembangan sektor industri dan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terkendali juga penting agar bonus demografi tidak berubah menjadi ancaman demografi di masa depan. Anak muda. Begitu dahsyatnya dampak bonus demografi di negeri ini, tapi sayang sekali, dalam 2 kali debat capres dan cawapres mereka bahkan tidak menyebut mengenai bonus demografi ini, padahal jika saja generasi muda, bonus demografi ini diberdayakan, sehingga mampu mengelola sumber daya alam raksasa yang terkandung dalam perut Ibu Pertiwi ini, betapa dahsyatnya. Ada cawapres,
yang bercerita tentang pertumbuhan ekonomi, namun tidak menyinggung sama sekali mengenai sumber daya manusia, yang sebenarnya adalah aset luar biasa negeri ini. Kita menjadi tidak mengerti akan pemahamannya tentang sumber daya raksasa negerinya sendiri. Tidak terlihat sama sekali visinya sebagai calon pemimpin negeri ini. Anak muda, ayo pertanyakan situasi ini, jangan hanya mau dimanfaatkan hanya sebagai sumber suara untuk memenangkan mereka. Mungkin mereka tahu ceruk pemilih dari generasi muda, yang sangat luar biasa banyaknya ini, tetapi mereka tidak menginginkan keterlibatan kritis dari generasi ini. Tidak ada disebutkan program-program untuk meningkatkan skill generasi muda, atau pemanfaatan anak muda cerdas, yang berada di seantero dunia, dan ini memperlihatkan tiadanya visi yang jelas. Bagaimana caranya untuk membangun negerinya jika kelak menjadi pemimpin negeri ini? Ayo anak muda, cerdaslah dalam memilih pemimpin, yang akan menggaranti masa depan kalian kelak. Salam akal sehat.